Sallallahu alaihi wasallam la nabi amdah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, apalagi ibu sampai subuh ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah dan juga minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, melanjutkan tausiah kita malam tadi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, terhindar dari siksa api neraka, sesuai dengan doa selalu yang kita sampaikan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup kami di dunia dan juga di akhirat, terhindar dari siksaan api neraka. Sudah kita sampaikan malam tadi kepada ibu beberapa buah di antaranya yang bisa mengantarkan kita selamat dunia akhirat itu. Yang pertama adalah letakkan dasar keimanan di dalam kehidupan. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian hendaknya sampai mati kata Allah kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apa demikian? Tuntunan kita sudah diberikan oleh Allah, tuntunan yang benar. Hendaknya apa demikian? Mulai dari kita dulu lahir ke atas dunia ini sampai nanti hendaknya kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, kita hendaknya tetap di dalam beragama Islam. Kenapa Pak Bagian? Karena agama yang diredai oleh Allah, yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah cuman agama Islam. Dan agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat yang paling terakhir turun pada Ibu surat Al-Maidah ayat 3 itu ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada di padang Arafah, turun ayat itu yang terakhir pada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu yang disampaikan Allah, ayat terakhir disampaikan kepada Rasulullah. Agama yang diredai oleh Allah hanyalah agama Islam. Jadi kitalah berada di dalam agama yang benar, agama yang ada di sisi Allah, agama yang diredai oleh Allah. Dan hendaknya Pak Ibu, kita hidup dengan Islam dan nanti mati juga dalam keadaan Islam. Sebab apa Ibu? Ada manusia Pak lahir dalam keadaan Islam, apanya Islam, amaknya Islam, datuknya Islam, neneknya Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, tapi matinya alur tentu dalam agama Islam. Betul Bapak? Ada manusia yang murtad? Ya. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan kita tetap amal sampaikan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati kata Allah kecuali tetap dalam beragama Islam. Kemudian yang keempat, kalau kita memang ingin selamat dunia dan akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, menang dunia menang akhirat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu apa nih? Di antaranya diberikan Allah kita yaitu Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah. Apa ya Bu? Agama kita
yang pedoman hidup kita adalah Al-Quran, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan alam dan lain sebagainya, itu sudah diberikan tuntunan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Dari yang ketik-ketik sampai kadang-kadang, apa urusan kita manusia atau apa? Ada ajaran Islam yang mengatakan tentang apa nak? Tentang jual beli, ada apa? Tentang menimbang apa nih bu? Ada dalam Al-Quran. Ada. Tentang suami istri, ada aturannya. Tentang beristinja, ada aturannya. Tentang berwudu, ada apa nih bu? Ada aturan. Ya. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah mukamu, ya, basuhlah tanganmu sampai ke siku, kemudian sapulah kepalamu, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ada aturannya. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini pada Ibu, ada tuntunannya. Maka Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tetaplah kalian berpegang kepada tali agama Allah. Apapun ada aturannya. Inilah ajaran Islam yang lengkap, yang sempurna. Ya, apapun yang kita laksanakan apa yang ada aturannya. Sebagai seorang pemimpin, ada aturannya. Penerima amanah kita ada aturannya, Pak. Ya, kita penerima amanah semuanya pada itu. Disampaikan Allah di dalam Al-Quran, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kan itu Bapak ya. Nah, pelihara dirimu. Itu artinya apa? Kita jaga diri kita dari hal-hal yang tidak diredai oleh Allah. Kita jaga anak dan keluarga kita. Sebab apa Ibu? Amanah Allah ada yang diberikan Allah kepada kita, seperti anak, ya, keluarga, harta, itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Dan itu nanti wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, yang paling baik itu manusiaku sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali pada Ibu. Yang paling baik di manusia adalah mempertanggungjawabkan amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penerima amanah, dan setiap penerima amanah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Kadang-kadang apa bagian manusia sebagai orang tua ada lalai untuk memperhatikan ibadah anaknya. Ada lalai Bapak. Ya, kadang dia tidak mau tahu dengan ibadah anaknya. Le sholat anakku, le beribadah anakku, tidak. Banyak orang tua ya yang tidak peduli apa Ibu. Dan kalau kita akan mendidik dan mengasuh anak itu nampaknya memang dari kecil, Pak. Dari kecil. Kalau kadang apa ya Bu? Ya. Jadi membentuk ketipu di patung itu, membentuknya mulai dari rabung nampaknya. Ya nak? Nah, kalau lagi di patung itu apa ya bantunya pada Ibu? Jadi apa bagian? Kadang-kadang ada anak mencena, Pak dia Pak uruslah dari Pak, amak dia nama uruslah boleh Pak, dia lah kadang kau Pak, dia lah kadang kau maknya ya. Sampai lu kedua kecilnya pada Ibu, heng bariheng hang barahang hau barahau kan. Dan baca den, dia pewang apa ada Bu? Wang lah ya kan? Kau banyak kaulah kamanya. Ya 20 anak dan beraku namanya. Jadi apa bagian? Kita disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita selamat dunia dan akhirat itu, tetaplah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran Karim wa Sunnatur Rasul. Telah aku tinggalkan untuk kamu dua pegangan, kata Rasulullah. Kalau kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu dijamin selamat dunia dan akhirat. Tapi siapa yang tidak mau berpegang kepada keduanya,
dijamin tersesat. Nah, jadi kalau dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dijamin selamat. Siapa yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin tersesat. Ya perlu. Ya, banyak ajaran-ajaran agama kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar itu. Ya, kasadunya perlu ajaran Islam, ajaran kompleks. Apapun permasalahan manusia, permasalahan umat, ada tuntunnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja Pak? Saya bilang. Tentang jual beli, ada Pak? Ya, diharamkan jual beli, diharamkan riba. Tapi kadang-kadang kan banyak manusia yang tidak mengajukan apa disampaikan Allah. Ya, ini kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tunggulah kehancuran. Kalau tidak diberikan sesuatu kepada yang ahlinya, tunggulah kehancuran. Kan itu Bapak. Nah, jadi apa bagian kalau kita ingin selamat dunia akhirat? Yang keempat syaratnya adalah tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Apa tadi Ibu? Rasul mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Berjamaah itu akan mendatangkan rahmat, berpecah belah itu akan mendatangkan azab. Jadi kita apa bagian sampai 350 tahun dulu negara kita dijajah di VOC Belanda. Apa penyebabnya Bu? Karena kita berpecah belah. Itu saja penyebabnya. Diadu dombanya Pak. Akhirnya banyak juga kembali apa Bu, kita diadu domba. Dari bermacam hal diadu domba kita. Ya, dari segi amalia saja apa Bu sampai juga cekak bagaimana. Ya, kadang-kadang kan semuanya kan ada dasar ibadah. Kita bukan apa nih Bu, nggak bisa menilai ibadah seseorang karena orang itu mungkin juga ada ya dasarnya. Tapi dasarnya yang paling tepat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia apa ya? Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apalagi kita orang Minangkabau apa deh Bu? Ya, alam takambang jadi guru. Ya ajaran Minangkabau tentang persatuan itu kemana Pak Bu? Sacio Pak Ayam, Saganciang Pak Basi. Kalau rasa memanurun, kabuki sama mandaki, takungkui sama makan tanah, tacilantang sama minum ambun, ringan sajinjiang, bare sapiku. Kan itu ajaran nama alam Minangkabau. Alam takambang jadi guru. Pandanglah Merapi dan Singgalang, bergenggam tangan penuh kasih dan setia, dikawal oleh Sagu dan Tandike, lambang keakraban alam Minangkabau. Jadi alam Minangkabau itu menyuruh kita bersatu banyak. Nah, sementara kadang-kadang kita di dalam pecah belah yo. Ya, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ya, karena berpecah belah itu gontok-gontokan ya sesama kita akan mendatangkan azab dari Allah. Akan mendatangkan azab apa nih Bu? Jadi kita disadu oleh Allah jangan berpecah belah, wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallah, syukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat pada Ibu, syukuri nikmat Allah. Baca mensyukuri nikmat Allah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, di samping kita mengucapkan alhamdulillah, ya, kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan nikmat tersebut. Jadi yang mensyukuri nikmat tersebut bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi di samping mengucapkan alhamdulillah, kita gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan nikmat tersebut. Ya. Samula kita coba nak ini kita apa nih Bu? Kamu Bu ya? Ibu agian, ibu sedekahkan ke orang jilbab. Ya kan? Kau jilbab wah kata lakon ke ibu kesudah. Ya, kiranya jilbab ibu agian itu dijadikannya untuk sapu lantainya. Bagaimana perasaanmu? Kau tak lakon agian itu sholat kau pak? Ya Bu? Kau kesarung kita agian itu sholat kau ke sarung agian kau apa gunakanlah
sesuai dengan ketentuannya ya. Untuk sholat, untuk beribadah, talakung untuk itu bagian ke seseorang. Adimu ko ibu talakung yang bagian tu hanya laka lantai tu Pak. Kesarung yang bagian tu hanya pelkan ke lantai. Mana so dia bu? Kecewa kan? Apa bagian? Begitu juga Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mau mensyukuri nikmatku kata Allah akan bertambah nikmat itu. Tapi apabila tidak mau mensyukurinya, sesungguhnya azabku amat pedih. Akece kita sekali ko ada dengan dia bang besabong. Ya, sekali ko ada dengan kita lakukan kau ya. Karena kita lakukan tu solat kau untuk mampir rumah. Kan mungkin itu kece kita nak, ya kan berang kita ni bang. Mana kita? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan dan sudah ditentukan oleh Allah untuk apa gunanya nikmat yang diberikannya kepada kita. Lalu kita pergunakan kepada yang tidak diridai oleh Allah. Ya dia kan rezeki oleh Allah, dia pikirnya untuk judi dia. Ya, judi dia Pak. Macam orang kita dia Pak, alhamdulillah berjudi tu je. Kenapa dia manusia itu? Dia ada 8.000 harta. Dia perguna untuk jamu ayam. Ya Pak, sampai berbunuh-bunuh dia mau jamu ayam ni kabarnya. Dia pernah guna sampai berbunuh-bunuh dia jamu ayam lo. Dia akan rezeki dia Allah, dipalingnya ke ganjil je narkoba. Ya, banyak bagian. Makanya syukurilah nikmat Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah akan ditambah dengan nikmatnya. Tapi kalau tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab amat pedih. Orang yang bersyukur itu apa itu? Qalilan ma tashkurun. Hanya seketik orang yang pandai bersyukur itu Allah, seketik. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu banyak dipakai di manusia tidak sesuai dengan ketentuan Allah yang memberikan nikmat tersebut. Itu masalah. Saya muncul dengan Allah kawan, pakai muncul untuk berbunyian. Apa? Kita pakai untuk berbunyian. Berbunyian kalau tidak dari Allah. Karena itu ciri, Pak. Karena itu ciri tu. Sekarang kan muncul diberikan oleh Allah, hendaknya kita pakai bentuk yang diredai oleh Allah. Kan kita tahu, kiranya muncul terpakai untuk berbunyian. Kira saja muncul dari dalam kata itu bu, le pernah muncul ke berduto, le, ibu le pernah berduto ke suami, le jauh, le, begitu apa, le pernah kita berduto ke bini, mari ibu cerita kau, memang ibu baca kan itu di suami kau, ya itulah kira pada ibu ya. Tak ada barangkali dengan tak pakai di kita banyak. Makanya kita dibukakan Allah pintu taubat. Itu makanya Allah membukakan pintu taubat untuk kita manusia. Karena kita manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang suka lupa, makhluk yang suka bersalah. Itu kita lah. Ya. Kita namanya manusia itu makhluk khata' wa nisain. Yang namanya manusia itu makhluk yang punya sifat salah dan punya sifat lupa. Siapapun kita pasti salah. Siapapun kita pasti lupa. Kalau ada orang yang ego tinggi pada ibunya ngecinta, ada tidak pernah salah loh, tidak pernah lupa loh. Berarti itu tidak manusia. Itu sendiri Pak, tidak manusia. Malaikat mungkin loh. Ya, jadi apa bagian? Maka Allah bukakan pintu taubat untuk kita. Karena Allah tahu kita dhaif, kita lemah, kita suka lupa. Maka dibukakan oleh Allah pintu taubat untuk kita. Dan syukurlah nikmat Allah. Wazkuru nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah. Baca lo tadi bersyukur nikmat Allah Bapak. Pergunakan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan nikmat tersebut. Kuncinya situ. Ya. Kalau kita diberikan oleh Allah sebagian rezeki kita diberikan kembali di jalan Allah. Bila dia begitu rezeki dari Allah, harta Allah, pergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang ditentukan oleh Allah. Sebagiannya berikan untuk anak yatim, sebagiannya berikan untuk fakir miskin, sebagiannya berikan untuk asnaf yang lapar, sebagiannya berikan kepada masjid, sebagiannya berikan kepada mushola TPA, sebagiannya untuk panti asuhan.
sebagiannya untuk pesantren, sebagiannya untuk kegiatan amal soleh yang lainnya. Kan jatuh kasado kita Pak. Ya, kalau awal saya kasado mungkin apa lagi ya? Karena ayah kita mau benar atau banyak tuh Pak. Ya untuk kita selama punya alam tak kamu jadi guru ciri apa nego? Kita cari apa lagi ya? Tumbuh-tumbuhan Pak, nan elok nan dimakan oleh manusia. Pada umumnya tumbuh-tumbuhan itu bercabang Pak. Coba cari apa nih? Kalau tidak bercabang, bertandang. Ya, makanan atau tumbuh-tumbuhan nan kita makan dan bisa kita makan apa nih Bu? Ya, pada umumnya bercabang dan bertandang. Rambutan batu bau ada bercabang? Nah, berarti kita punya rambutan ada makan suram. Ya bagus. Itu apa? Hah? Durian bercabang? Bercabang ya Pak. Berarti kalau kita punya durian, dia makan suram Pak. Ya, mangga apa Pak? Mangga apa Bu? Bercabang? Nah, jadi kalau ibu punya mangga, jangan kalau suram sedikit kalau suram Pak. Ya Bu. Coba aja lihat Pak Bu. Alam tak kamu jadi guru memang falsafah kita orang menangkap bahwa ini awal dulu Pak Bu. Tidak salah-salah menggunakan itu. Ya, jadi apa Pak Bu? Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang apa awak ada tanaman itu biasanya tapi pagar, ya kadang-kadang di tanaman awak tanah udah kita pakai ini nyok, gitu Pak Bu. Nah, kok pokoknya siku apa di tanah awak, ya pangkalnya di tanah awak, tapi dah ada, di tanah orang, kan itu Pak Bu, masuknya ke tanah orang. Kadang-kadang dia tuh buat durian di samping di tanah orang tuh kadang apa yang main puluh gitu sinan Pak Bu. Woi buah durian jatuh mana? Nah, kalau disampaikan itu rasa apa tuh? Hah? Durian apa? Durian ibu jatuhnya di mana? Ada tanah den di dia. Ah, kemudian pajaknya gitu. Baca Bapak. Jadi apa lagi ya? Kita syukuri nikmat Allah. Apa yang telah diberikan oleh Allah, kita pakai untuk ya jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian yang seterusnya apa lagi ya? Apalagi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Wal takum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu baik kok Pak. Ya. Kalau menegakkan amal ma'ruf, itu tidak boleh apa mengajak kepada yang ma'ruf, tapi mencegah dari yang munkar pun banyak. Ya, mencegah dari yang munkar pun. Makanya Rasul mengatakan kalau kamu melihat kemungkaran, ya maka robahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan Allah. Ya, kalau kamu tidak ada kekuasaan untuk merubahnya, tidak ada kekuatan untuk merubah kemungkaran itu, maka robahnya dengan ucapan, sampaikan. Nah, itu nelok tu doa, itu tidak baik tu doa, itu haram tu mah, tidak sesuai dengan ajaran agama awak, tidak sesuai dengan ajaran adat istiadat kita, tidak sesuai dengan kebiasaan yang baik di kampung kita. Ya, kalaupun itu tidak lepas lo apa nih Bu? Mana ketika oleh pantau salah. Ya, kadang-kadang kan itu Pak Bu, nampak kemungkaran di kaduan kepada orang. Bukan dan melaksanakan kemungkaran yang kami azab kami masalah apa. Sekarang kami kurang mengaduan kami. Awalnya ceritanya, mana fakta dan tarik apa aja. Jadi apa dan ya, makanya kalau kita nampak kemungkaran awak tak bisa melupahnya tangan, nampak kemungkaran tak bisa mengecewakan dengan kata-kata, ya terpaksa diam, dan itu adalah dhaful iman kata Rasulullah. Itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Jadi apa bagian kadang-kadang kita melihat kemungkaran, oh ini bagai kemungkaran itu kan ada anak awal, anak udah. Memang masalah itu kalian tidak keluarga kita loh, keluarga orang. Yang itu Bapak, tapi dia menjalar pada. Kadang-kadang menjalar ya. Ini yang membuat kemungkaran itu 1 kilo jarak dari awal. Ya, bisa menakiknya Pak, 1/2 kilo jarak dari. Ya, serata menakiknya dong, 100 meter jarak dari awal. Ini mobil kemungkaran dong. Serata menakiknya Pak.
Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan itu apa dia adalah keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Kan gitu? Apa dia maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kapan bukan hanya tugas dari ustadz dan buya saja, tapi kita semuanya berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kan disampaikan dalam ayat tadi Pak Kok, ya. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair. Kamu adalah sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ya, jadi kalau kita ingin kasadunya pada itu kasadu Allah, bukan hanya sekedar ustaz saja yang harus menyampaikan, buya saja, guru saja, enggak, seluruhnya. Ya, seluruh kita bawa kena disampaikan oleh Bapak Ustaz, gitu sampaikan amar nahi munkar saja. Ustaz saja enggak kena. Seluruh kita punya kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah apabila kita melaksanakan, memiliki dasar keimanan di dalam kehidupan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tetap berpegang teguh dengan agama Islam sampai kita mati, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Al-Quran dan Sunnah, jangan berpecah belah, syukuri nikmat Allah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita pada itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.